Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ada 3 golongan manusia yang ibadahnya sebagus apapun gak akan diterima oleh Allah. Doanya sebaik apapun, sekhusyuk apapun gak akan dikabulkan Allah. Bahkan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Rungokno toh. Walaupun ibadahnya bagus, sholatnya top, bukan cuma yang wajib, sholat sunnah dikerjakan semua. Sujud luar biasa. Sekali nyosop batuk mentol telu. Berarti nyosop 2 kali batuk mentol 6. Selesai sholat gak rupa-rupa rai. Poso bendino, sodakoh nyah-nyoh, zakat orang mufakat, wiridan sak dalan-dalan maca Quran yo turut ratan. Berangkat haji tiap tahun, dia pergi umroh seminggu 5 kali. Iso ngomahe Mekah kok. Kan omahe Mekah. Wis tak pikir aku ngomong. Ora iso kowe apa mbantah ora iso. Gak mungkin seminggu umroh berangkat ping 5. Omahe Mekah kok. Kalau masuk 3 golongan manusia ini percuma. Gak akan diterima Allah. 1, aqul walidain. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah. Sehebat apapun anak, kalau sampai durhaka kepada orang tua, berani kepada orang tua, menentang orang tua, melawan orang tua, zalim kepada orang tua, menyakiti hati dan perasaan orang tua, menyia-nyiakan orang tua, padahal si anak hidupnya berkecukupan, kaya, orang tuanya hidup menderita, itu dia mentala. Alah wis kadung. Sing ceramah aku apa sampean? Lah iya. Walaupun ini anak alim, mangan kitab entek 2896, ilmune sundul terop, saking pintere sampai iso ngraji entut. Ngraji angin ini gampang, ngraji entut. Begitu tit kok. Kalau berani sama orang tua, menyakitkan orang tua, durhaka kepada orang tua, seluruh ibadahnya ditolak sama Allah. Doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan di akhirat dia nggak bisa menerima syafaat Rasulullah. Walaupun secara lahiriah orang tuanya seakan-akan bersalah. Karena dalam hubungan anak dengan orang tua itu undang-undangnya cuma ada 2 pasal. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua melakukan kesalahan, kembali ke pasal 1. Ya gak mumet, memang pasalnya cuma 2 kok. Jadi hubungan anak kepada orang tua itu pasalnya cuma 2 undang-undangnya. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua melakukan kesalahan, kembali ke pasal 1. Sehingga kalau sampai terjadi anak ribut sama orang tua, anak gegeran sama orang tua, demi Allah di apa-apa no sing salah anaknya.
Ana sing mikir ketara gak rukun kae. Wajar. Karena nggak ada orang tua, nggak ada anak. Orang tua itu menjadi sarana, lantaran wujudnya manusia di alam dunia, betul? Boleh kene ana sing tanpa wong tua. Dadi mara bejudus teko lemah. Apa meletek teko watu. Maka saya di mana-mana katakan selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi kepada orang tua. Nggak mungkin anak bisa membalas jasa orang tua. Nggak mungkin bisa. Orang tua pernah gembol anak, anak nggak pernah gembol orang tua. Wong tua tahu ngeden ngetokno anak, anak gak tahu ngeden ngetokno wong tuane. Ngedene yang ngetokno gedang goreng. Loh, orang tua merawat anak itu lama dan ikhlas. Nggak ada yang berharap imbalan. Nah, aku ngerumat kowe sampai 20 tahun. Saiki kon wis dadi tentara. Ayo hitungan sedina aku njaluk upah 50.000. Nggak ada. Lah anak kalau merawat orang tua itu ya cuma sebentar, itu pun pamrih. Sulit ikhlas. Kadang orang tuanya sakit itu. Anak limo iso geger sak dulur. Sing ngramut ya sampean. Oh sampean bagiannya paling akeh kok. Biasanya ngono kuwi lambe-lambe kudungan. Halo. Halo. Ya. Rungokno. Orang tua merawat anak itu yang diharapkan hidupnya anak. Sing diharap-harap uripe. Lah nek anak ngramut wong tua iki mek karo nunggu matine kok. Sorry ya. Orang tua itu mau gantiin sakitnya anak. Kalau anak nggak mau gantiin sakitnya orang tua. Orang tua rela menggantikan derita anak. Kalau anak nggak mungkin mau menggantikan derita orang tua. Saya udah sering kasih contoh. Orang tua itu punya anak sakit, anak masih kecil sakit. Ya Allah, nangis. Semalaman nungguin anak nggak tidur. Dia nggak rela seekor nyamuk pun menggigit anaknya, hinggap di tubuh anaknya. Ditunggoni sampai gak turu, nangis memohon kepada Allah, ya Allah biar saya saja yang gantiin sakitnya anak saya asal anak saya sehat. Tapi anak gak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Maaf, ayo coba sampean misalnya punya orang tua sudah pikun, ayo sampean gelem genteni, ya Allah kula sing pikun mawon. Orang tua tuh punya anak pilek, hidung tersumbat, sing nyumpeli yo umbel, ndak iso ambekan, diapakno? Disedot, dicucup, masya Allah, umbel ya dicucup. Ayo bu, misalnya bapak sampean umbelnya meler, mriki pak kula dilatane pak. Lah orang tua itu siapa saja? Satu, abul jasad, orang tua kandung, ayah dan ibu kandung. Dua, abur ruh, yang merawat ruh, merawat jiwa, gurunya, kiainya, bunyainya, ustadz ustadzahnya. Hukumnya sama orang tua. Kalau orang tua kandung itu yang merawat jasmani, kalau guru, kiai, bunyai itu yang merawat rohani. Iki dirungokno apa ora to? Tiga, yang ngasih pasangan hidup, mertua. Sama, wajib dihormat. Bu, menantu kalau nggak rukun sama mertua, ya sama, itu namanya menantu yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka. Sama. Ada enggak? Ngacung.
Sing akeh mantu gak rukun karo maratuwa ya mantu wedok. Kenapa? Mohon maaf, penting ini. Perempuan itu cenderung serakah. Wong lanang serakah ya eneng kok. Yang mbek kiai wani nyentak apa maneh mbek bojone. Mohon maaf, banyak istri yang tidak merelakan suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Banyak suami yang tidak menyadari posisi. Sorry ya, istri sama suami itu beda. Karena istri perempuan, suami laki-laki. Lah yo beda. Istri itu haknya suami. Kalau suami bukan haknya istri, haknya orang tua. Rungokno. Suami itu haknya orang tua. Artinya suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya, mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ya sama-sama penting, istrinya penting, orang tuanya penting, tapi perbandingannya lebih dipentingkan orang tuanya daripada istrinya. Ini kalau suami. Beda dengan istri. Istri haknya suami, bukan haknya orang tua. Karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan total kepada suami. Maka istri harus lebih memprioritaskan suaminya daripada orang tuanya. Kalau suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Lah ini yang suka nggak diterima oleh para istri. Suami mau berbakti kepada orang tuanya, dihalang-halangi oleh istrinya. Kadang suami mau ngasih duit ke ibunya, ini si istri ngamuk-ngamuk, diselidiki. Mbok kei pira makmu mau? Mbok kei pira makmu mau? Mbok kei pira? Ya kekno kabeh kono. Kekno kabeh. Ndang ngusungi rono kabeh. Gawa nang gone makmu kabeh kono. Wis, klambimu nang digarono pisan, bantalmu sak sarungmu usungi rono. Engko bengi nang kelon karo makmu kono. Suami mau berbakti kok dihalang-halangi. Bu, ibu harus sadar, bagi suami orang tua itu prioritas daripada istri. Bu, ikhlas nggih, relakan suamimu berbakti kepada orang tuanya. Yang orang tua suami adalah mertuamu. Maka istri solehah, calon-calon bidadari surga itu adalah perempuan-perempuan yang mengikhlaskan, merelakan suaminya berbakti kepada orang tuanya. Suaminya lebih mementingkan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Itu perempuan-perempuan solihah, calon-calon bidadari surga. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Jadi misalnya, Bu, suami ibu punya duit 10 juta. Nah, ibu sebagai istri dikasih 3 juta, yang 7 juta dikasihkan ibunya suami. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Ikhlas mboten? Mulane angel mlebu swargamu ya ngono. Loh, namanya lebih diprioritaskan ibunya daripada istrinya kok. Jadi nek bojomu ku ndek duit 1 juta, sampean sebagai istri dikasih 300.000, yang 700.000 dikasihkan ibunya suami, dikasihkan mertuamu. Ikhlas nggih? Sapa ngomong tak jotos mau?
jotos deh. Wi istri apa petinju kok tak jotos deh. Kalau ibu ikhlas, nah itu gampang masuk surga. Itu istri solehah dan calon-calon ratu bidadari surga. Halo, rungokno. Jadi sampeyan niku Bu, kalau dikasih uang belanja sama suami, sebelum nerima duit itu sampean ngomong, "Mas, aku sampean kei duit ngene iki, buke sampean kei to ora?" Lek buke sampean kei ya aku gelem nrimo duit iki. Lek nek buke gak sampean kei, aku mau nampani, Mas. Buke kei sik kudu luwih akeh. Lek buke wis sampean kei, lagek tak trimo. Ngoten nggih? Pret. Pret. Jadi misalnya ibu dibeliin gelang sama suami, sebelum diterima tuh gelang ngomong, "Ya, aku sampean tukono gelang ini iki, ibu sampean tukono apa ora?" Lek ibu sampean tukono ya aku gelem. Lah nek ibu gak sampean tukono, aku mau nganggo ya, gak gelang-gelangan ra apa-apa. Penting ibu timbang aku. Ibu sing ngramut sampean, sengsara, rekoso mulai cilik gedhekno sampean, sorone ra karuan. Aku petuk sampean wis siap pakai. Aku gelem nganggo gelang iki, tapi ibu ya tukono gelang sing luwih gedhe. Ngoten Bu nggih? Alah ora trimo pret nek iki. Pret. Ibu, jadi misalnya ibu mau diajak berangkat umroh sama suami, ibu harus ngomong, "Ya, aku kata dijak umroh, ibu sampean jak taga. Lek ambek ibu aku ya gelem melu ya. Lah nek ibu gak sampean jak, aku ya mau. Padha-padha nek duwe sampean pas-pasan. Berangkat ambek ibu ae. Aku kari-kari gak apa-apa. Penting ibu timbang aku." Bapak, sampean sebagai suami Pak, kalau punya istri yang karakternya seperti itu, betul-betul lelaki beruntung di dunia ini. Beja-bejane wong lanang. Subhanallah. Itu istri solihah yang memuliakan suami dunia akhirat. Betul Pak. Kalau Bapak punya istri dengan tipikal seperti itu, aku pesen Pak, ramuten sing apik, jangan sia-siakan. Betul Pak. Perempuan seperti itu Pak, sebelum mati jangan dikubur dulu. Soalnya langka. Lo udah 1,5 jam loh ini. Yang kedua, yang kedua, mahal yo gak melo urun kok. Yang ibadahnya pasti ditolak, doanya nggak mungkin diijabah, dan di akhirat nggak bisa menerima syafaat Rasulullah adalah para istri menengok. Lu memang iya kok. Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya benar, dan suka membebani suami di luar batas kemampuannya. Tak baleni. Pengumuman. Ibadah sebaik apapun gak akan diterima Allah, doa sekhusyuk apapun gak akan diijabah Allah, dan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Siapa? Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya bener. Aku gak bakal suami sih gak bener.
Alah rungokke sik. Ucul ya ben balon murah kok. Balon ucul geger ndangak kabeh. Tuku meneh 5.000 kok. Hah? Malah mek 3.000 gegerno pengajian. Halo? Halo? Bu, ini beneran loh Bu. Rasulullah pernah cerita, besok di akhirat itu ada perempuan yang wujudnya enggak wujud manusia, bentuknya enggak bentuk manusia, tapi ndasnya alah ndasnya itu ndas celeng, terus awak menengok lagi, awaknya awak khimar, wis gampangane ndase celeng awake jaran. Hi, ngeri. Ndase celeng awake jaran. Siapa itu? Ya tadi perempuan yang suka membebani suami di luar batas kemampuan. Wong suami lo penghasilannya sebulan ini lo cuma 2 juta. Nek njaluk blonjo saulan sampai 250 juta. Misalnya perempuan yang suka melukai perasaan suami dan menyakiti hati suami, maka seperti itu akibatnya, ibadahmu gak akan diterima Allah. Tiwas dawir lambemu lah, dikir macam-macam percuma, doa gak diijabah, di akhirat gak bisa mendapat syafaat Rasulullah. Nah sekarang ganti, para suami ya harus fair dong. Yo kok wong wedok ae. Para suami laki-laki rungokno. Yang suka melukai perasaan istrinya, menyakiti hati istrinya, maka akibatnya aku durung tahu krungu keterangannya. Saya belum pernah mendengar keterangannya. Jadi ya saya nggak pernah dengar dalilnya. Lah nanti kalau saya sampaikan yo malah keliru kabeh wong. Saya nggak pernah denger kok. Bagusnya perempuan itu nggak perlu ngerti dalil-dalil yang kayak gitu. Marake ngelama, ngelunjak, ingkrah ndase wong lanang. Lho wong istri itu lo nggak ngerti dalil lho, suami iso kalah. Apalagi ngerti dalil, malah nyenyek wong lanang. Memang istri-istri nggak usah ngerti dalil-dalil kayak gitu, bahaya. Wong nggak ngerti dalil sing lanang kalah kok, pemane ngerti dalil. Mulane bro, sing urung rabi ya. Besok nek rabi golek wong itu sing goblok-goblok kae, gampang dihapusi. Nah pinter-pinternya gak iso ngendalekno nyonyor kae. Yang ketiga udah itu berlalu. Yang ketiga, orang yang mutus silaturahim. Itu yang ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah. Doanya nggak diijabah sama Allah. Di akhirat nggak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka itu perlu kita hindari 3 hal tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah, perlu perbaikan diri. Peningkatan kualitas ibadah. Baik yang vertikal, hablum minallah, ibadah ritual, maupun yang horizontal, hablum minan nas, ibadah sosial. Halo. Dilanjut apa mboten? Oke, tak imbui. Ya, ini ibarat kerja itu lembur berarti.
tambahan durasi ya. Gini, yo hidup ini harus selalu ada peningkatan dan perbaikan. Slogane hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Dalam menjalani hidup, pantang bagi kita untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau begitu. Itu sama saja. Kalau orang Jawa bilang sami mawon, nek diteruske bokonge Mbak Mi dintup. Harus ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pembangunan musola ini harus disertai dengan pembangunan manusianya. Ya, kita berharap mudah-mudahan musola, masjid-masjid yang ada itu benar-benar bisa menjadi laboratorium rohani, pembangunan mental spiritual. Negara kita itu punya jargon di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, bangunlah, bangunlah, ayo toh Bu. Pertama bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya. Pembangunan jiwa itu menjadi sangat penting. Oke. Mohon gelas ini untuk dikeletak. Untuk pembangunan sorban. Nggih. Iya. Nah itu juga termasuk bagian dari perbaikan. Nggih Bu nggih. Bu, saya yakin semuanya bawa duit. Kalau nggak bawa duit nggak apa-apa kok, kalung dilepas, gelang dipelorot nggak apa-apa, nanti biar dijual sama panitia. Ini pasti semuanya bawa duit. Saya nggak percaya kalau nggak bawa duit. Ono yang 100.000, ada yang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nanti kira-kira yang disedekahkan berapa? Perlu diingat, sedekah itu yang penting banyak walaupun tidak ikhlas, daripada ikhlas cuma sedikit. Tak baleni, lebih baik sedekah yang banyak walaupun tidak ikhlas daripada ikhlas tapi cuma sedikit. Kenapa? Saya berani bilang lebih baik sedekah banyak walaupun tidak ikhlas. Loh iya, daripada ikhlas tapi sedekahnya cuma sedikit. Karena kalau sedekahnya banyak, terus sedekah banyak, terus sedekah banyak, pasti lama-lama ikhlas. Mesti metu ikhlas ya. Mikir ora ikhlas, terus ngetokno akeh kok ora ikhlas. Tapi kalau sedekah itu prinsipnya yang penting ikhlas walaupun sedikit, sampai mate gak kira sedekah akeh. Dan ciri-ciri sedekah ikhlas, tanda-tanda sedekah itu ikhlas adalah sedekahnya banyak. Tandane wong sedekah ikhlas iku sedekah akeh. Soalnya nek sedekah akeh gak mikir, gak perhitungan. Tak baleni. Tanda-tanda orang ikhlas dalam bersedekah itu adalah sedekahnya banyak. Tandanya ikhlas. Soalnya gak perhitungan, gue duit piro, wis gak perhitungan. Engko urusan engko, sesuk urusan sesuk. Rezeki akeh sing guri, mesti ditempui, diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak. Itu tandanya ikhlas. Nah, di antara tanda-tanda orang sedekah tidak ikhlas,
itu sedekahnya nilainya kecil, sedekahnya sedikit, tandane wong perhitungan. Duitku karek 200, kok nek tak sedekahno 50, lak karek 150, sesuk bayar kreditan 70. Anakku sangune rungokno nang ngaji gak butuh sangu anakmu. Halo maka wong niku nek sedekahe kulino sithik iku tandane gak ikhlas. Ayo bantau. Sedikit banyak itu bukan jumlah dan nominal, tapi prosentase dan pembanding. Ukuran sedikitnya yang ngeleset di bawah sama yang duduk metingkring di atas panggung jelas beda. Jelas beda. Mungkin lek kanggo sampean 500.000 wis akeh. Tapi lek kanggo sing nang dhuwur panggung sithik 500.000 kuwi. Makanya saya bilang bukan jumlah tapi prosentase dan pembanding ukurannya. Lah iya, makanya kalau saya katakan di antara tanda ikhlas dalam bersedekah itu sedekah nominalnya banyak, nilainya banyak. Kuwi tandane ikhlas, karena dia nggak perhitungan. Tandane wong sedekah gak ikhlas itu sedekahnya sedikit karena dia perhitungan. Halo. Orang yang beramal di dunia tanpa perhitungan, besok di akhirat Allah yo gak perhitungan, langsung dimasukkan surga sama Allah. Itu namanya masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa perhitungan. Siapa yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa perhitungan? Ya orang-orang yang waktu di dunia amalnya tanpa perhitungan. Malaikat yang meriksa itu langsung didhawuhi sama Allah, kasih instruksi. Malaikat, itu orang waktu di dunia amal tanpa perhitungan. Udah sekarang langsung masukkan surga tanpa diperhitungkan amalnya. Cepet tuh orang Bojonegoro kok. Langsung ke surga. Halo. Lah kalau orang di dunia amalnya penuh perhitungan, besok di akhirat Allah juga penuh perhitungan. Dihitung dulu. Amal bagusnya ada berapa, amal jeleknya ada berapa. Lebih banyak mana? Tangannya untuk muter tasbih sama untuk kopek jarene. Lebih banyak mana itu? Diperhitungkan semuanya. Lama perhitungannya itu. Paham nggih? Paham nggih? Ada yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Itu artinya tanpa diperhitungkan amalnya. Orang-orang yang waktu di dunia melakukan amal tanpa perhitungan, besok di akhirat Allah memasukkan surga tanpa perhitungan. Tapi kalau amal di dunia diperhitung sok no akhirat awas diperhitung karo Gusti Allah.